Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah unit mainan airsoft gun. Di sini ini agak kepanjangan ya. Jadi ini adalah unit M416 ya, dari The Cobra. Kali ini saya akan upgrade simple. Sebelumnya ini saya udah upgrade. Saya ingin melihat menunjukkan saja kepada teman-teman bagaimana cara upgrade simple unit airsoft ini. Jadi di video sebelumnya saya sudah review mainan ini, dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara upgrade simple. Jadi sebelumnya saya lepas ini, jadi ini kasih. Oke, kita bongkar dulu. Kita buka semua unitnya. Kita percepat aja ya. Kita akan percepat videonya untuk membuka ini. Oke, setelah kita selesai membongkar, kita ambil inner barrel yang sudah kita beri coakan sedikit sebelumnya. Ini sebelumnya saya sudah membuat coakan dari gergaji besi juga, tapi cukup kecil. Di sini saya menggunakan gergaji besi untuk melebarkan lagi coakan untuk hop up ini. Jadi di sini saya akan membuat hop up dengan cara digergaji ya, digergaji besi. Teman-teman jika memang menggunakan alat lain seperti bor ya, bor difungsikan sebagai pemotong itu, mata bor buat pemotong yang elektrik bisa juga. Terus biar agak sedikit rapi ya, bisa menggunakan seperti itu. Kebetulan yang ada saya di sini adalah gergaji besi seperti ini, yang penting bisa untuk membuat coakan hop up di sini. Jadi untuk merapikan sendiri di sini saya pakai obeng juga, obeng min. Saya menggunakan obeng min buat merapikan coakan hop up ini. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, coakannya di sini agak sedikit ini ya, agak sedikit kotor, jadi agak sedikit nggak terlalu bagus ya untuk pakai gergaji. Menurut saya jika teman-teman menggunakan pemotong dari listrik itu bisa juga, biasanya bor ya. Jadi cukup bagus hasilnya mungkin ya, karena saya di sini adanya yang gergaji besi, saya pakai gergaji besi aja. Jikapun teman-teman nggak punya gergaji besi, teman-teman bisa pinjam di tempat yang pertukangan atau tempat tetangga teman-teman gitu, bisa pinjam ya. Jadi gunakan alat seadanya dan simple. Yang penting kita tetap berkarya, kita tetap menghasilkan kepuasan untuk membuat sebuah mainan ya. Jadi ini mainan yang fungsinya kita membuat akurasi ya. Untuk kenapa harus dibuat coakan seperti ini bagi teman-teman yang nggak tahu ya, untuk membuat hop up sistem ini. Nah, untuk merapikannya sendiri di sini saya pakai kikir teman-teman. Pakai kikir buat gergaji kayu ya. Saya lihat sering di pertukangan kikir ini digunakan untuk merapikan ataupun mempertajam mata gergaji gitu. Nah, di sini saya buat pakai ini kikir ya, kalau di kita disebut kikir. Nah, kita haluskan dulu biar tidak nggak tajam ya, nggak tajam di dalamnya. Itu membuat kinerja hop up kita jadi nggak bagus nanti. Nah, setelah itu teman-teman bisa pakai karet ban untuk membuat karet hop up yang nantinya dimasukkan ke dalam ini, ke dalam lubang hop up itu. Nah, ukur sesuaikan dengan lubang hop up
ukur. Jika terlalu lebar, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya untuk ukuran hop up. Nah, jika masih belum, teman-teman bisa buat lagi lubang untuk diperlebar coakan dari hop up-nya. Dan itu juga kalau perlu dirapikan aja dulu, jangan sampai nanti kinerja hop up kita jadi nggak bagus gitu ya. Jadi rapikan aja semuanya. Setelah rapikan, kita lihat lagi ininya, karet bannya apakah udah cukup masuk atau enggak gitu. Nah, seperti ini. Jadi saya masih melihat-lihat di ini ya, langsung. Saya nggak ditampilkan di kamera, jadi agak sedikit sulit karena kamera saya agak kecil. Nah, ini proses merapikan lubang coakan agar enak dilihat seperti itu. Terus seperti ini. Kalau sudah coakannya, kita masukin karetnya yang sudah kita presisikan ya ke dalam lubangnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi masih banyak kotoran juga di dalamnya. Terus seperti ini jenis hop up-nya. Jadi karet ban dalam saya potong, masukin ke dalam coakannya. Nah, kita juga membutuhkan selotip bakar. Jadi selotip bakar kita masukkan setelah dimasukkan si karet hop up ini dari karet ban ini. Sesuaikan untuk selotip bakarnya. Kalau nggak salah di sini 8 mili deh, kalau nggak salah ya, 8 mili ukurannya. Jadi hampir masuk semua ya. Kalau si inner barrel sendiri itu kan ukurannya 6 mili ya kalau nggak salah. Jadi lebih besar sedikit untuk selotip bakarnya. Nah, di sini saya menggunakan 2 selotip sebenarnya untuk pastikan semua sudah presisi. Setelah itu dibakar seperti ini. Nah, seperti ini. Lihat benjolan yang ada di inner barrel itu pas posisi coakannya itu agak sedikit keluar ya. Jadi saya memang tidak memasukkan semuanya biar nggak ngadat ya, biar nggak terlalu menghalangi sekali. Jadi seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Seperti ini hop up saya. Nah, dilihat kan ada benjolan karet di sana. Jadi kenapa harus pakai karet ban? Teman-teman bisa pakai karet yang lain, karet gelang dan lain sebagainya, tergantung teman-teman kreasi. Dan di sini coba kita masukkan ukuran BB 0,12 karena saya belum ada ukuran 0,2, saya masukkan dulu yang 0,1. Dan di sini saya belum membersihkan inner barrelnya ya. Saya masih coba apakah masuk apa belum, apakah udah agak kencang di sana dalam menggenggam si BB ini. Nah, ini masih agak sedikit keras karena baru yang pertama kali saya membuatnya gitu. Masih agak sedikit keras untuk si hop up-nya sendiri. Nah, setelah semua sudah terpasang dengan bagus dan inner barrel sudah dibersihkan, karet chamber teman-teman jangan lupa dimasukkan karena di sini saya tidak memakai apa yang namanya ya, yang di dalamnya chamber ada tambahan kayak tambahan chamber seperti itu. Saya tidak menggunakan itu, justru saya dari chamber langsung ke karet, langsung saya masukin. Nah, seperti ini. Langsung saya masukin ke dalam. Masih agak sedikit ini ya, kurang bagus masuknya. Nah, disinilah saya masukin pakai di sini selotip bakar yang lebih besar ya. Jadi biar si chamber ini bisa masuk dengan fit, jadi ketahan dengan si chamber ya.
di inner barrel ketahan sama si selotip bakar ini gitu. Jadi bisa teman-teman lihat di sini sudah coba saya masukin. Jadi ukurannya lebih besar dari si chamber gitu. Jadi agak sedikit paksa juga pakai obeng agar lebih masuk. Saya di sini pakai obeng min untuk coba masukin. Nah, seperti ini. Kenapa sih harus pakai ini? Harus pakai si selotip bakar yang lebih besar ini. Nah, agar udara, tekanan udara yang keluar dari piston itu nggak sampai bocor. Jadi bisa mendapatkan tekanan yang lebih besar atau impresi yang lebih besar dari piston gitu. Jadi seperti itu caranya. Teman-teman bisa lihat setelah kita masukin semuanya, pastikan si hop up itu presisi sama ujung chamber gitu. Jadi jangan sampai bengkok karena di sini kita pakai horizontal hop up ya. Jadi H hop up gitu, hop up tipe H. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini juga, menggunakan barang-barang yang memang bisa dipakai gitu. Jadi nggak usah beli gitu. Nah, setelah itu kita bakar dari selotip bakarnya dari chamber ke hop up, dan si karet chamber juga sudah dimasukkan ke dalam inner barrelnya dan chamber ya, dan chamber. Jadi nah seperti ini, jadi agak sedikit rekat ya, jadi udara bisa masuk semua ke dalam inner barrel. Jadi untuk piston, hentakan piston itu langsung memberikan tekanan ke BB. Nah seperti ini teman-teman, itu bisa dilihat karet hop upnya sudah kelihatan, dan hop up kita sudah berhasil kita buat di sini, dan di dalamnya juga sudah ada karet chamber. Nah untuk ini saya menggunakan piston bawaan. Mungkin saya kurang beruntung mendapat piston yang jelek ya, padahal dari sisi impresinya juga bagus. Saya udah coba untuk modifikasi pakai baut, pakai lempengan tembaga juga. Di sini saya menggunakan ini yang saya beli di Tokopedia kalau nggak salah, NGM ya. Ini cukup bagus, sudah dimodifikasi dan impresinya cukup kuat, tekanannya juga cukup kuat, dan saya menambahkan karet ban sebanyak 3 layer di pistonnya sendiri. Jadi gunanya untuk apa? Dari lembaran karet ban ini untuk menambah power dari per itu gitu. Nah teman-teman jika menggunakan tambahan per juga bisa. Kebetulan di sini saya coba memakai 3 layer karet ban. Selain juga selain menambah power untuk si piston sendiri, harapan saya di sini untuk menahan hentakan spring ke dalam piston itu sendiri. Nah di sini fungsi karet ban itu adalah seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa menambah power juga. Jadi saya di sini buat 3 layer. Ini layer kedua. Saya keluarkan dulu yang layer pertama. Saya masukin layer kedua. Saya potong sama sisi ya, berbentuk lingkaran. Dan ini ketiga layer. Jadi itulah gunanya kenapa saya menggunakan ini karet ban. Jadi untuk mengurangi hentakan, takutnya bisa pecah piston itu gitu jika kena hentakan si spring atau si per itu sendiri. Nah itu gunanya, untuk menambah power juga.
Oke, per untuk pernya sendiri atau springnya sendiri masih menggunakan spring standar dari bawaan, uh, kecuali piston aja saya menggunakan yang lama ya. Jadi piston saya bukan yang lama, saya justru menggunakan yang baru karena mungkin bukan keberuntungan saya mendapatkan piston yang bagus gitu. Nah ini springnya, pirnya saya pakai yang bawaan gitu. Coba perhatikan di sini untuk impresinya juga sudah cukup bagus ya, baru masuk udah lumayan gitu. Seperti ini. Oke. Oke, untuk bodinya kita di sini kasih tisu, terus lilin mainan di beberapa tempat seperti ini. Saya kasih lilin mainan, dan juga di bagian kokangan saya kasih kertas tisu dan lem G. Di triggernya juga seperti ini, saya kasih tisu dan lem G. Di bagian pisirnya, pada bagian pernya saya kasih lem. Terus bagian ini saya kasih tisu juga. Di bagian popor saya juga isi pemberat, jadi cukup lumayan. Dan juga tentunya di magazinnya saya kasih juga pemberat sama lilin mainan. Di bagian hand grip juga saya kasih pemberat, di dalamnya saya kasih lilin mainan seperti ini. Jadi cukup lumayan ya. Jadi fungsi dari lilin mainan sendiri ini sebagai peredam suara juga, dan juga sebagai pemberat ya, peredam suara dan pemberat karena hentakan dari si ini juga ya, si spring ini. Nah untuk ininya juga piston kita pasang dulu piston, jadi usahakan jangan sampai kebalik agar tidak terjadi sesuatu. Dan bagian per ini juga kita pasang dulu. Jadi ini hal simple, hal yang mesti teman-teman perhatikan dalam memasang si kokangan ini. Nah seperti ini teman-teman hasilnya untuk hasil dari upgrade simple kita. Jadi cukup simple dan cukup praktis juga, nggak perlu sampai mahal-mahal, kecuali saya di sini memakai piston yang baru ya. Jadi karena piston yang lama itu sudah, karena FPS-nya di sini juga yang M416 ini dari The Cobra cukup bagus ya FPS-nya. Karena saya di sini tidak punya Kronos, jadi nggak bisa tes gitu. Jadi untuk hasil dari upgrade simple ini belum saya sertakan, tapi saya sudah sempat coba, hasilnya juga sudah cukup lumayan. Untuk hasil tembaknya dan akurasinya sendiri sudah cukup lumayan menggunakan BB yang sempat tadi saya pakai, itu BB nya yang warna ungu ya. Jadi kalau nggak salah itu BB 0,1 ya, 0,12. Jadi saya belum menggunakan, nanti di part sebelum ininya saya akan, setelah ini ya, di part-part kedua mungkin ya saya akan tampilkan akurasi dari si hasil upgrade simple saya ini gitu. Jadi kita rakit dulu videonya, rakit dulu M4 ini sampai benar-benar bisa dipakai gitu. Jadi seperti itu teman-teman hasil rakitan kita. Jadi cukup murah, cukup simple, nggak perlu ribet. Jadi cukuplah kita buat berkreativitas. Dan video ini dibuat untuk mengajarkan teman-teman untuk lebih berkreativitas lagi dalam mengembangkan mainan murah seperti ini ya. Jadi tidak harus mahal untuk bermain seperti ini. Jadi tetap safety, tetap
memperhatikan keamanan dalam bermain permainan seperti ini. Ini jenis airsoft gun. Jika teman-teman di bawah umur 18 tahun atau 14 tahun atau masih labil gitu menggunakan mainan seperti ini, jadi jangan digunakan gitu. Tetap pakai kacamata goggles dalam mempermainkan mainan seperti ini. Nah, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada komen yang perlu kita bahas ya, jadi silahkan komen. Terima kasih sudah menonton. Bye.